Ra'aitu Rasulullah adzana fi udhunil Husain. Rasulullah aku lihat mengadhankan di telinga Sayyidina Husain. Hina waladatu Fatimah, ketika baru dilahirkan oleh Fatimah ibunya. Bisalah, dengan adzan salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan seperti adzan salat di sini. Makanya sampai sekarang kalau ada anak baru lahir diadzankan sama bapaknya di kanan. Terus di sininya apa? Qomat, Allahu akbar, Allahu akbar di sini. Jadi diadzan. Nah, itu apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Husain pernah bilang nih, Sayyidina Husain, man wulidalahu maulud, siapa yang punya anak baru dilahirkan, maka fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra, lalu diadzankan di telinga kanannya dan dikomatkan di sebelah kirinya. Makanya antum harus bisa semua adzan, nggak boleh nggak bisa, semuanya harus bisa. Kenapa? Karena nanti kita bakal ngadanin ke anak kita. Masa giliran adzan, waduh saya nggak hafal nih adzan, siapa adanin, masa diadanin ke orang, masa ibunya disuruh ngadzan. Jadi kita harus apa? Harus hafal, harus. Makanya di sini suka dibikin apa? Giliran adzan, biar kita semuanya apa? Bisa. Salah-salah nggak apa-apa. Tak adzannya 6 kali nggak apa-apa. Allahu akbar, bingung. Allahu akbar, mana lagi? Allahu akbar, ngingetin lagi. Nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak ada adzan salah dosa. Makanya belajar. Saat suara nggak enak nggak apa-apa. Karena kita nanti kalau sudah dewasa punya anak, kita harus apa? Ngadanin. Kalau nggak bisa adzan, masa nyuruh dokter, Pak dokter adanin dong anak saya. Mau ngapain kata dokter? Masa bapaknya nggak bisa adzan? Makanya kita harus apa? Bisa tuh adzan. Allahu akbar, la ilaha illallah, terus qomat, Allahu akbar, Allahu akbar. Harus bisa. Begitu juga nanti kalau ada orang yang meninggal. Orang meninggal dikubur. Sebelum ditutup, sebelum diuruk, diapain? Diadzanin. Adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, kita berarti harus apa? Harus bisa. Insya Allah keluarga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada yang meninggal nggak ada yang adzan nih, ponak, paman, apa saudara, nggak ada yang adzan, nggak bisa kita turun karena kita bisa apa? Adzan. Karena ada orang-orang nggak bisa adzan, nggak bisa qomat. Nah kita nggak boleh, santri harus serba bisa. Adzan bisa, qomat bisa, dan ini sunnah, disuruh apa? Ngadanin Allah. Dan nanti nggak usah mikirin ada yang bilang saat hadisnya dhaif, terus nggak usah diadanin, nggak usah ngikutin. Karena 4 madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya menganjurkan diadzankan kalau orang baru apa? Baru lahir. Dari mana dalilnya? Itu Abu Rafi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Husain ibn Ali hina waladathu Fatimah bisalah. Kita disuruh, kata Abu Rafi, aku ngeliat Rasulullah mengadhankan di telinga apa? Sayyidina Husain ketika baru dilahirkan oleh Fatimah dengan adzan bisalah. Bahkan Sayyidina Husain bilang, man wulidalahu maulud fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra. Nah ini luar biasa, siapa yang diadzankan baru lahir di kanan dan di kiri, lam apa? Kalau sudah diadzani, lihat kata Rasul, kata Sayyidina Husain, lam tadurhu ummu sibyan. Insya Allah ummu sibyan nggak gangguin lagi. Siapa itu ummu sibyan? Jin. Ada yang bilang ummu sibyan itu syaitan. Jadi memang setiap kita ini baru lahir itu dipegang sama syaitan. Kata Rasul, ma min mauludin illa massahu syaitan. Setiap anak baru lahir itu ditabok sama setan. Massahu ada yang bilang megang, dipegang sama setan. Tuh anak baru lahir. Kita semua nih waktu lahir dipegang. Akhirnya nangis. Setiap anak baru lahir itu pasti nangis. Ada yang di sini lahir senyum. Kali ada yang pas lahir senyum. Ini anak baru lahir senyum. Dokternya kabur pasti. Ini anak-anak aneh nih, masa baru lahir apa? Senyum. Pasti lahirnya dalam keadaan apa? Menangis. Lahir keluar dari ibunya, pasti nangis. Ingat gak waktu lahir nangis dulu? Gak inget lah, masa lahir inget. Tanya sama uminya, Mi, waktu anak lahir nangis gak Mi? Mi,
Tanya sama bapaknya, nangis nggak? Kalau dibilang enggak, kamu ketawa, wah berarti anak ajaib ini. Karena kata Rasul, ma min mauludin, tidak ada satupun orang yang lahir kecuali massahu syaitan, kecuali dipegang sama syaitan, kecuali disentuh sama syaitan sehingga mereka nangis. Illa Isa bin Maryam, kecuali Nabi Isa bin Maryam. Isa bin Maryam itu Nabi Isa, waktu lahir nggak nangis dia. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi, dua yang lahir nggak nangis di atas muka bumi, yang lahir nggak nangis cuma dua. Itu kalau kita baca Simtuduror apa waktu Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad, la tajidu alaman wala ilala, waktu lahirnya la tajidu alaman, waktu ngelahirin ibunya itu nggak merasa sakit sama sekali, nggak ada rasa sakitnya. Padahal kalau ibu-ibu ngelahirin, waktu lahir, keluar darah habis. Tuh waktu orang tua ngelahirin kita. Dan ibunya udah nggak bisa bergerak. Kalau baru ngelahirin, nggak bisa ngapa-ngapain. Bapaknya yang bisa. Kita nih calon bapak, ngambil adanin, nggak bisa. Ibu kita disuruh ngadanin, udah apa? Udah lemas. Kalau orang habis ngelahirin, antara hidup sama mati katanya. Berat. Makanya bapak lah yang mengadankan. Antum ini bakalan jadi apa? Jadi bapak harus bisa adzan dan iqamah seperti yang dilakukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kata Sayyidina Husain? Diadzankan, insya Allah kalau sudah diadzanin tuh setan kabur. Kenapa? Karena waktu baru lahir setan ada tuh, makanya dia nangis. Dan dia bisa lihat tuh anak kalau baru lahir bisa ngeliat tuh. Jin bisa kelihatan kecil-kecil. Kalau kita udah nggak bisa lihat. Tapi kalau yang masih bayi tuh bisa lihat. Makanya kadang lagi diem dia ketawa sendiri, dia nangis sendiri. Pernah lihat? Siapa punya adik bayi? Kalau masih ada yang punya adik bayi, kalau kita perhati tiba-tiba dia ketawa sendiri, kayak ngomong, kayak main sendirian. Ditaruh di kamar sendirian, main sendirian deh. Bukan main sendirian, ada dia ngeliat tuh. Bisa. Tapi kalau kita udah apa? Nggak bisa lihat. Nah, di saat itu kalau baru lahir ada syaitannya, ada jinnya, makanya dia nangis. Adanin, kalau udah diadanin kabur apa? Dikatanya kata apa? Kata Senosin, lam tadurhu ummusibyan, tidak membahayakan ummusibyan. Ummusibyan ini adalah diterjemahkan jin atau syaitan. Jadi dia lari. Sama seperti adzan sekarang nih, kalau kita adzan Allahu Akbar, setan lari. Di dalam hadis, setan paling nggak bisa dengar adzan. Dia berlari, terbirit-birit, maaf kalau bahasanya sampai terkentut-kentut katanya. Berarti ngibrit larinya itu apa? Lari sampai kentut-kentut, gimana itu berarti? Mungkin ada orang kalau dikejar sama anjing, ketakutan, anjingnya gede kayak sapi, larinya udah kayak apa? Mungkin larinya dia kayak terkentut-kentut, itu udah sapi. Padahal kambing apa sah? Anjing, seremnya. Saking takutnya dia akan terkentut-kentut. Begitulah iblis, syaitan, kalau dengar adzan lari sekenceng-kencengnya sampai terkentut-kentut. Kata Rasulullah SAW, kalau udah diadzan kabur. Ini setan di sini. Kita Allahu Akbar, setan-setan yang sekitar sini lari ke sono. Di sono ada babu Toba masjid. Adzan kabur lagi, nggak kuat lagi. Dia akan lari mungkin ke situ. Ada Al-Ikhlas sono. Masjid kabur lagi ke belakang. Kalau di sono nggak ada adzan, dia masuk ke dalam sono, masuk ke dalam wilayah yang nggak ada adzan. Ke depan rumah banyak masjid, ada musola, maka dia akan lari. Dia nggak bisa dengar apa? Suara adzan. Dia akan lari sampai di satu wilayah yang nggak kedengeran adzan. Udah nggak kedengeran adzan baru dia tenang. Makanya wilayah kalau nggak ada adzannya, itu serem. Itu tempat apa? Banyak apa? Banyak jinnya, banyak syaitan. Kenapa? Nggak ada adzannya. Tapi kalau ada adzan bagus. Di sini alhamdulillah, di sini adzan kenceng. Di sebelah situ ada tuh musola, lihat nggak musola? Di sebelah kiri gitu. Itu adzan juga kenceng juga. Sebelah sono adzannya juga kenceng. Saat kali ada jin yang bandel, setan nggak mau kabur, nggak bisa. Setan nggak bisa kabur. Apa nggak bisa diem? Dia pasti lari. Itu syaitan kalau dengerin adzan. Makanya kalau didengar adzan, syaitan itu lari, dan anak yang baru lahir diadzankan biar nggak disentuh sama syaitan.